Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan Oikumene pada siang hari ini. Kalau kita mau berbicara tentang mengenali potensi yang kita miliki, tentu kita tidak bisa terlepas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam hal ini adalah tentang penciptaan daripada Tuhan kepada manusia. Ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dan juga Mazmur 6 ayat 8 sampai 7 ayat sampai 9. Kita bacakan bersama-sama ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya lanjutkan ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita buka kembali di dalam kitab Mazmur 8 ayat 6 sampai 9. Mazmur 8. Mazmur 8 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara-saudara, kalau kita melihat akan firman Tuhan, waktu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah satu keunikan di dalam ciptaan manusia. Tidak ada manusia ciptaan yang lain seperti Tuhan menciptakan manusia. Tidak ada binatang serupa dan segambar Allah. Tidak ada alam semesta atau tumbuh-tumbuhan yang diciptakan demikian seperti Tuhan menciptakan manusia. Ya, jadi manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain. Tidak ada ciptaan yang lain diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Begitupun dengan malaikat, tidak. Ya, jadi hanya manusia. Dan ini kita bisa lihat bahwa manusia lebih tinggi dari binatang dan alam semesta, tumbuh-tumbuhan dan segala semua ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Karena manusia sebagai ciptaan yang tertinggi, manusia merupakan keberadaan yang keseluruhan dirinya mencerminkan diri Allah, ya, mencerminkan dan mencitrakan siapa Allah. Jadi seharusnya kita seseorang manusia bisa melihat bahwa kita ini adalah refleksi daripada Allah. Apakah orang juga melihat kita sebagai cerminan daripada Allah? Ya, tidak ada kehormatan lain yang lebih tinggi yang bisa diberikan kepada manusia selain hak istimewa. Sekali lagi dikatakan hak istimewa untuk menjadi gambar dari Allah yang menciptakan dia. Ya, di dalam hal ini kalau kita melihat bahwa manusia adalah ciptaan yang tertinggi dari alam semesta ini, jadi sudah selayaknya untuk kita tidak menyembah kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, entah itu binatang, entah itu tumbuh-tumbuhan, entah itu alam semesta. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang tertinggi dari alam semesta ini. Ya. Saudara-saudara, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah, seperti Allah. Tapi bukan sama ya. Kita tidak sama dengan Allah. Segalanya dijadikan Tuhan itu sungguh amat baik. Ya. Manusia diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Dalam kesempurnaan yang Tuhan ciptakan. Tetapi manusia diciptakan di dalam sempurna dalam keterbatasannya. Kalau Allah sempurna di dalam ketidakterbatasannya, kalau manusia adalah sempurna di dalam keterbatasan yang Tuhan ciptakan. Kalau demikian, sekarang kita melihat, kalau manusia adalah serupa dan segambar dengan Allah,
Berarti manusia memiliki potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang pertama adalah Tuhan memberikan potensi intelektual, pengetahuan, akal budi. Manusia memiliki pengetahuan karena Allah berpengetahuan, ya. Sehingga manusia bisa mengenal tentang Allah, manusia bisa mengenal tentang manusia bisa mengenal tentang sesama dan dirinya dan juga tentang alam semesta. Nanti kita akan bahas satu persatu, saya sebutkan dulu. Kemudian manusia mempunyai potensi moral, ya. Manusia mempunyai potensi moral, kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang suci. Oleh sebab itu dia menginginkan kita juga untuk hidup benar dan hidup suci. Kita adalah memiliki potensi emosi. Ya. Tuhan memiliki emosi, Tuhan memiliki perasaan dan menaruh perasaan itu kepada manusia. Sehingga kita bisa merasakan kasih Allah, kita bisa mengasihi Allah, kita bisa mengasihi sesama. Dan kemudian kita juga memiliki potensi spiritual, ya. Spiritual, Allah itu adalah roh. Manusia juga diciptakan dalam roh, nafas kepada manusia, ya. Dan Allah spiritual artinya Allah yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ada di dalam kekekalan. Begitu juga manusia ada awal tapi tidak ada akhir, ya. Kemudian yang kelima, potensi yang Tuhan berikan kepada kita adalah potensi sebagai penguasa. Allah penguasa alam semesta dan menciptakan alam semesta ini. Dan kita adalah wakil Allah yang diberikan kuasa untuk mengelola alam semesta ini. Kemudian yang terakhir, potensi relasi. Ya. Relasi, Allah berrelasi antara Allah, anak dan Bapa. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ya. Berelasi dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Dan Tuhan juga menciptakan manusia untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Bisa berelasi dengan sesama dan juga berelasi dengan alam. Sekarang kita akan lihat satu persatu ya. Potensi intelektual. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Potensi intelektual, potensi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Allah menciptakan segala sesuatu dari alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Kemampuan untuk mencipta ini diberikan kepada manusia. Tetapi ingat tadi saya katakan manusia diberi di dalam keterbatasannya. Yaitu dari yang ada menjadi ada yang baru. Misalnya kalau ada pohon ya. Ada pohon ditebang diambil batangnya. Dari batang pohon kita bisa membuat meja, kursi, lemari, pintu, jendela ya. Dari yang ada menjadi ada yang baru. Kalau Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada ya. Dan kemampuan manusia ini untuk kemampuan berpikir. Allah berpikir, Allah mempunyai rencana. Manusia juga diberikan kemampuan untuk berpikir, merencanakan, untuk menggunakan intelektual, untuk menggunakan pengetahuan rasio yang diberikan kepada kita. Yang memungkinkan juga manusia untuk membuat sesuatu, menghitung sesuatu, menganalisa, dan juga manusia melalui kemampuan intelektualnya ini bisa mengenal Allah karena Allah yang memberikan pengenalan kepada kita. Ya. Kita bisa mampu untuk mengenal siapa kita karena Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Kita bisa mengenal siapa sesama kita karena Tuhan memberikan kemampuan kita sebagai manusia. Nah, saudara-saudara, kalau manusia bisa berpikir, bisa menciptakan, bisa membuat sesuatu, misalnya teknologi yang luar biasa yang canggih pada saat ini ya, di tengah situasi keadaan pandemik ini kita bisa memanfaatkan teknologi yang luar biasa yang ada di dalam dunia. Meskipun kita tidak bisa bersapa satu dengan lain secara dekat, tapi kita tetap bisa berjumpa, kita bisa tetap mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita bisa mendengarkan akan seminar-seminar dan lain-lain lewat kecanggihan daripada teknologi. Ya. Kita bisa membangun gedung-gedung, manusia bisa mencapai bulan, tetapi penemuan-penemuan baru juga di dalam bidang kesehatan. Ya. Manusia membuat segala penemuan-penemuan sehingga dikatakan manusia mau menciptakan suatu bagaimana manusia untuk bisa hidup
panjang di dalam usianya gitu ya. Tetapi kita lihat semua kemampuan manusia terbatas ya. Lalu kita juga lihat bahwa dari potensi intelektual yang Tuhan sudah berikan, manusia dimiliki kapasitas. Kapasitas hakikat seperti Allah. Tetapi bukan sama ya. Karena Allah sempurna, Allah itu adalah Allah maha tahu, Allah maha hadir ya. Tetapi manusia tidak maha. Tapi diberi kapasitas. Kalau Allah maha tahu, kita bisa mengetahui. Ya, mengetahui pengetahuan, mengetahui pemikiran kita, mengetahui teknologi gitu ya. Tuhan berikan tetapi ingat kita tidak maha. Allah maha. Allah bisa maha hadir di mana-mana, di dalam satu waktu Allah bisa hadir di mana-mana. Manusia bisa hadir sekarang di sini, bisa sebentar lagi di tempat lain, bisa di tempat lain, bisa. Tetapi di dalam jangka waktu yang tidak bersamaan. Kemudian kita lihat karunia ya, potensi intelektual merupakan karunia Tuhan kepada kita. Karunia ini diberikan kepada manusia untuk melengkapi manusia untuk menjalankan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menunaikan dan melakukan panggilan hidup kita ya. Saudara-saudara, kemampuan, kapasitas dan karunia yang diberikan kepada kita di dalam hal intelektual ini sungguh luar biasa. Ya, kita bisa melihat kecanggihan teknologi yang luar biasa. Segala sesuatu rasanya bisa dibuat oleh manusia. Sehingga manusia sekarang merasa tidak perlu lagi kepada Tuhan. Manusia menjadi sombong, ya, merasa bisa melakukan segala sesuatu. Dia memiliki kemampuan, memiliki kapasitas, memiliki karunia yang sebenarnya diberikan Tuhan. Tetapi manusia melupakan Tuhan sebagai sumber pemberiannya. Jadi saudara-saudara, seperti Adam mau menjadi sama dengan Allah. Kita pun manusia saat ini juga sama seperti Adam. Kenapa? Karena lupa kepada Tuhan. Merasa diri hebat, merasa diri mampu melakukan segala sesuatu. Padahal semua itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Ya. Saudara-saudara, kemampuan yang kedua adalah kemampuan moral. Ya. Tuhan memberikan pohon pengetahuan baik dan jahat. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 17. Jadi pada penciptaan manusia, manusia pun diberi kemampuan untuk bisa membedakan baik dan jahat. Kesucian Tuhan menuntut kesucian manusia. Tuhan adalah suci. Jadi Tuhan juga menuntut manusia untuk suci. Ya. Potensi moral ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Kenapa kita membutuhkan potensi moral buat diri kita sendiri? Supaya kita bisa menghargai diri kita. Dengan tidak merusak diri kita. Kalau kita tidak mempunyai potensi moral, maka kita akan merusak diri kita. Kita melakukan apa saja yang kita mau walaupun tidak baik. Kita akan melakukan perzinahan, kita akan melakukan tindakan-tindakan amoral ya, menggunakan drug dan segala macam untuk merusak tubuh kita. Kenapa? Kalau Tuhan tidak memberikan potensi moral. Tetapi Tuhan sudah memberikan potensi kepada kita untuk kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan serta tidak merusak kehidupan orang lain. Namun saudara, sekali lagi, dampak dari kemajuan yang dicapai manusia mengakibatkan degradasi daripada moral. Ya. Manusia merusak dirinya, merusak sesamanya, wilayah dosa menjadi abu-abu, ya saudara-saudara, sehingga tidak sadar bahwa itu dosa dan melupakan Tuhan. Contohnya seperti apa? Waktu kita melakukan semua orang, sebagian besar masyarakat melakukan korupsi. Jadi seolah-olah korupsi itu sudah biasa, ya, sudah biasa, dianggap biasa dan tidak lagi dianggap sebagai suatu dosa. Ketika hubungan antara sesama jenis sudah menjadi biasa dan sudah menjadi pembicaraan umum, mereka tidak malu-malu lagi dan mereka bukan tidak malu, tapi mereka sudah merasa bahkan tidak merasa bersalah ketika mereka melakukan hubungan seperti demikian. Ya. Jadi saudara-saudara, potensi moral yang sudah diberikan kepada Tuhan untuk bisa membedakan baik dan jahat
sudah dirusak oleh manusia. Kemudian yang ketiga, kita memiliki potensi emosi, potensi perasaan. Ya. Tuhan memberikan kasih kepada kita. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita mempunyai perasaan. Ya. Sehingga kita juga bisa mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi sesama. Tuhan juga merasakan sedih, duka ketika manusia berbuat dosa. Demikian juga manusia bisa mengalami rasa sedih, rasa suka, rasa marah ketika mengalami sesuatu peristiwa. Tetapi sekali lagi, perkembangan yang dialami manusia. Manusia menjadi egosentris, hanya memikirkan diri sendiri. Mengakibatkan manusia tidak lagi mengasihi Tuhan. Tidak lagi mengasihi sesama, tapi hanya berpusat kepada diri sendiri. Tidak lagi peka terhadap kebutuhan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kemudian kita lihat potensi berikutnya. Potensi spiritual. Allah adalah roh dan keberadaannya kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Tuhan Allah membentuk manusia dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Berarti manusia memiliki roh yang disebut sebagai manusia rohani. Ya. Manusia ada dalam kekekalan. Ada titik awal tapi tidak ada akhirnya. Akhirnya hidup kekal atau mati kekal. Ya, jadi saudara-saudara, berarti manusia rohani ini bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Ya, tidak ada ciptaan lain yang bisa berhubungan dengan Tuhan seperti manusia berhubungan dengan Tuhan. Kemudian yang kelima, potensi penguasa. Ya, Tuhan memberikan kekuasaan kepada manusia. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 yang tadi kita baca dikatakan, berkuasalah atas alam semesta, ya, bumi dan segala isinya. Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola alam semesta ini. Memerintah, memelihara, serta melestarikan alam semesta. Memberikan kuasa, menaklukkan, menggali berbagai sumber alam yang ada dan juga mengelolanya. Tapi bukan untuk mengeksploitasi dan merusak. Ya. Manusia diberikan kemampuan tadi, pengetahuan untuk bisa mengembangkan ilmu di dalam menguasai alam semesta ini. Ya, kita bisa lihat perkembangan daripada teknologi tadi di dalam mengelola pertanian, peternakan, sains, teknologi, seni gitu ya. Kemudian segala sesuatu pengelolaan sumber energi dan sumber alam untuk manusia bisa kelola dengan penuh tanggung jawab. Karena ini merupakan mandat daripada Tuhan. Kita lihat sebagai penguasa ini kita adalah wakil Allah, ya. Berarti kita adalah wakil Allah. Kita ada di bawah Allah, tapi kita ada di atas alam semesta yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Ya, tadi dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai 8 dikatakan bahwa kita diberikan potensi seperti Allah. Ya. Kemudian yang berikut adalah potensi relasi. Manusia memiliki potensi relasi, yaitu secara vertikal kepada Tuhan, bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa memuji, bisa memuliakan Tuhan dengan kesadaran. Ya, bukan tidak sadar, tapi dengan kesadaran. Tuhan memberikan kesadaran kepada manusia untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Ya. Beda dengan binatang, ya, atau alam semesta ketika burung berkicau. Ya, burung melakukan kicauan itu secara insting. Ya, bukan karena kesadarannya untuk memuji Tuhan. Tetapi ketika kita sebagai manusia melihat burung berkicau dengan suara yang indah, kemudian alam semesta yang indah, kita akan memuji, wah Tuhan luar biasa menciptakan alam semesta ini. Luar biasa Tuhan menciptakan binatang-binatang yang indah ini. Ya, sehingga kita bisa memuji Tuhan lewat daripada ciptaannya. Karena kita mempunyai potensi relasi dengan Tuhan, maka kita bisa berhubungan dengan Tuhan secara vertikal tentunya. Dan ciptaan yang lain tidak bisa, ya, alam semesta tidak bisa. Kemudian kita bisa berelasi secara horizontal terhadap sesama.
Ya. Sebelum kita bisa berelasi tentunya sebenarnya kita harus mengenal siapa diri kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita, maka kita mengenal akan siapa diri kita. Diri kita yang sesungguhnya yang diciptakan Tuhan, ya, menjadi yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia harus mengenal diri, ya, bahwa kita diciptakan Tuhan laki-laki dan perempuan, ya, tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Tuhan ciptakan dan semua diciptakan Tuhan adalah sederajat, hanya berbeda peran yang berbeda masing-masing. Jadi jangan menghina dirimu atau jangan menghina orang lain lewat apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan sederajat di dalam gambar Allah. Jadi saudara-saudara jangan anggap diri rendah sehingga dengan ketika kita menganggap diri kita rendah berarti kita menghina Tuhan sebagai penciptanya. Karena Tuhan menciptakan manusia baik adanya. Ya. Saudara-saudara ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan diikat di dalam satu pernikahan, perjanjian pernikahan antara suami dan istri menjadi suatu keluarga yang menjadi cikal bakal daripada keluarga adalah gereja yang kemudian menjadi cikal bakal daripada masyarakat dan akhirnya berkembang menjadi bangsa. Ya. Jadi kalau hubungan kita antar sesama ini di dalam keluarga inti baik, maka pertumbuhan gereja pasti juga akan baik. Pertumbuhan di dalam masyarakat pun akan baik. Begitu juga di dalam bangsa. Ya. Tetapi kalau di dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai keluarga inti sudah tidak baik, maka itu juga akan mempengaruhi di dalam pertumbuhan gereja, pertumbuhan masyarakat, dan juga tentunya pertumbuhan bangsa. Kemudian kita bisa lihat manusia secara vertikal, secara horizontal, dan juga terhadap alam semesta. Ya, manusia bisa berelasi terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan, ya Tuhan. Manusia memberi nama kepada binatang di dalam kitab Kejadian 2 ayat 20 dan Tuhan memberikan perintah untuk manusia supaya bisa mengatur dan mengelola, bukan mengeksploitasi. Jadi saudara-saudara, relasi kita dengan Tuhan seharusnya terrealisasi, terpancar dalam relasi kita terhadap sesama. Yang dinyatakan melalui penguasaan, pemeliharaan kita terhadap alam semesta ini. Ya. Jadi kalau kita mengatakan saya mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, maka terbukti bahwa kita mempunyai hubungan baik dengan sesama. Dan juga terbukti ketika kita mengelola alam semesta ini dengan baik. Ya, jadi saudara-saudara, untuk mengembangkan potensi manusia, ya, dikatakan di Mazmur 8 tadi dikatakan potensi manusia hampir sama seperti Allah. Jadi untuk itu, kalau kita mau mengembangkan potensi diri, ya potensi kita tadi ada 6 yang luar biasa yang Tuhan ciptakan buat kita. Yang pertama tentu kita harus kenali diri. Ya, kenali diri kita siapa. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam kitab Matius 25 tentang pemberian talenta ada yang diberi 1, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2 gitu ya. Masing-masing mempunyai talenta yang berbeda-beda. Dan jangan iri kepada orang lain. Lihat apa yang Tuhan sudah berikan kepada talenta kepada kita. Itulah yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Bakat itu ya saudara-saudara, talenta yang kita miliki itu bisa kita ketahui. Bisa kita pelajari melalui pengamatan ya, pengamatan kita, kemudian melalui pengalaman-pengalaman yang kita alami, melalui pembelajaran. Kalau secara umum orang mengetahui talenta apa sih kamu yang kamu miliki, bakat apa sih ya gitu ya. Bakat apa? Itu ada tes bakat tentu ya. Bakatnya kamu lebih cocok di bidang seni. Atau kamu lebih cocok di bidang kedokteran. Atau kamu lebih cocok di bidang IT. Ya, beda-beda setiap orang. Tetapi kita juga bisa mengenal diri kita. Melewati pengamatan tadi. Ya, pengamatan dari hari ke hari kehidupan kita lepas ke hari. Pengalaman-pengalaman yang kita lakukan. Pembelajaran tentunya. Waktu kita melakukan sesuatu misalnya, satu pekerjaan, kalau kita sukai tentu akan lebih mudah gitu kan. Kalau kita tidak sukai
aduh susah banget gitu. Tapi bukan berarti kalau kita tidak sukai, belum tentu kita tidak mempunyai bakat di dalam bidang itu. Bisa saja itu dikembangkan di kemudian hari, ya. Ada contoh mungkin yang saudara pernah dengar tentang Helen Keller, ya. Helen Keller ini adalah seorang yang buta dan tuli. Kenapa? Karena dia sakit pada waktu usia 19 bulan, kemudian dia tidak bisa melihat dan dia tidak bisa mendengar. Bukan berarti orang yang buta dan tuli tidak punya bakat atau tidak punya kemampuan. Kita bisa lihat Helen Keller luar biasa, ya. Waktu dia kecil dia punya seorang guru yang mendidik dia. Jadi bagaimana caranya? Dia nggak bisa melihat. Kalau kita melihat sesuatu kita bisa belajar kan. Tapi Helen Keller tidak bisa melihat dan juga dia tidak bisa mendengar. Bagaimana mengajarkan seorang yang demikian? Gurunya mengajarkan. Dia kasih pegang air, lalu dia tangan kirinya tulis air gitu ya. Karena dia tidak bisa dengar. Jadi dia bisa merasakan. Dia belajar lewat hatinya gitu ya. Nah, setiap hari dikatakan dia harus mempelajari 30 kata. Sehingga akhirnya pada akhir hayat hidupnya dia bisa menciptakan 12 buku yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, seorang buta, seorang tuli, tapi bisa menghasilkan 12 buku. Bagaimana bisa? Karena Tuhan memberikan talenta dan talenta yang diberikan kepadanya dipergunakan dan dikembangkan dengan tanggung jawab padanya. Saudara-saudara, dan Helen Keller ini adalah satu-satunya dan orang pertama ya yang lulus universitas dalam waktu 4 tahun. Dia menggunakan huruf Braille tentunya. Tapi dia bisa lulus dengan cum laude, luar biasa ya. Kita yang diberi mata, yang diberi telinga, beri mulut, lulusnya seperti apa? Yang masih kuliah? Nah, lulusnya pas-pasan, pas lulus gitu ya. Coba kita manfaatkan, kita gunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kita bisa bertanggung jawab kepada Tuhan. Lewat Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kita juga bisa memanfaatkan talenta-talenta yang diberikan untuk kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan iri kepada orang lain. Dia sih tentu aja punya bakat banyak. Kalau saya mah gak punya apa-apa. Saya tidak ada yang manusia yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Pasti ada. Pasti ada kemampuan yang Tuhan berikan. Cuma temukanlah itu di dalam hidup kamu ya. Saudara-saudara, kemudian kita lihat setelah kita mengenali diri, tentu ya tadi ya, kenali diri, kemudian kita bisa tingkatkan pengetahuan kita. Artinya kita sudah kenali diri, lalu tidak harus bertopang dagu saja, berdiam diri. Tapi kita harus meningkatkan pengetahuan kita ya. Karena di dalam Amsal 14 ayat 6-8 dikatakan, si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Ya. Kemudian di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, menambahkan imanmu kepada kebajikan pengetahuan. Ya, jadi saudara, Tuhan di dalam firman-Nya memberikan kita perintah supaya kita juga terus mengaji diri kita. Belajar tentang pengetahuan. Belajar itu bukan hanya ketika kita masih ada di sekolah ya. Ketika kita masih belajar di SMA, di universitas. Belajar itu terus menerus. Sampai sekarang saya pun belajar gitu ya. Tidak pernah berhenti. Mungkin kita tidak belajar secara formal atau akademis. Tapi kita bisa belajar secara otodidak. Belajar lewat buku-buku, lewat pengalaman-pengalaman orang ya. Dan jadi saudara-saudara kita perlu pengetahuan untuk kita bisa mengembangkan potensi diri. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan bisa menghancurkan potensi yang ada di dalam diri kita. Contohnya, ketika kita kurang pengetahuan untuk mengelola alam semesta ini, pasti kita akan membiarkan alam semesta hancur. Masa bodoh, ya nggak peduli gitu ya. Tetapi kalau kita tahu pengetahuan, waduh air ini makin lama makin habis. Berarti kita harus efisiensi dan efektif menggunakan air yang ada. Tenaga listrik tidak sembarangan kita gunakan. Ya. Jadi saudara-saudara dengan pengetahuan kita akan diberikan kemampuan untuk mengelola alam ini.
Orang-orang tua mungkin menyekolahkan anaknya supaya pintar secara pengetahuan, secara IQ gitu ya, secara intelijen. Tetapi jangan lupa ketika orang itu pintar tapi dia tidak bisa mengendalikan diri, maka itu akan merusak diri dia juga gitu ya. Jadi dunia tidak hanya perlu orang yang cerdas tapi secara intelektual gitu ya. Tapi juga memerlukan orang-orang yang punya pengetahuan dan juga bisa mengendalikan diri. Oleh sebab itu, yang berikut kita bisa melihat tingkatkan kecerdasan emosi kita. Yaitu di dalam kitab Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu ya. Jadi untuk kita bisa menguasai hidup ini bukan cuma intelektual ya, tetapi juga kita perlu menguasai hati kita supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Dan dikatakan bahwa pengendalian emosi adalah orang-orang yang bisa mengendalikan diri dan bisa memberikan kenyamanan di lingkungan mereka. Kalau orang-orang yang pintar tidak bisa mengendalikan diri, dia emosional ya, sering kali menjadi marah, lalu arogansi gitu ya, agresif, tentu tidak membuat nyaman di lingkungannya. Nah, jadi saudara-saudara, selain kita memerlukan peningkatan pengembangan diri di dalam intelektual, kita juga perlu pengembangan diri di dalam emosi kita. Kalau kita sudah udah pengetahuan, udah kenal diri, udah pengembangan pengetahuan atau intelektual, udah pengembangan emosi, apakah cukup? Ternyata tidak. Ya, dunia semakin tidak baik walaupun orang itu punya IQ yang tinggi, punya emosi yang bisa dikendalikan. Ternyata dunia juga semakin tidak baik. Kenapa? Karena kita perlu pengembangan di dalam spiritual kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di dalam Amsal 1 ayat 7. Mintalah hikmat dari Tuhan. Ya. Manusia membutuhkan spiritual sebagai dasar dari intelektual dan emosinya. Orang yang dekat Tuhan bukan sekedar percaya akan Tuhan, pasti hidupnya akan mulus-mulus gitu ya. Tetapi orang yang dekat Tuhan, yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti hidupnya akan tercermin di dalam hidupnya sehari-hari. Dia akan hidup jujur, dia akan hidup rajin, bisa dipercaya, tahan banting, ya, hidup benar, menjaga kekudusannya, menjauhi yang jahat, dan kita bisa melihat buahnya tentunya di dalam hidup orang-orang yang seperti demikian. Dan kita tahu bahwa keberhasilan manusia bukan hanya diukur daripada materi. Wah, dia punya jabatan penting, dia sukses, punya banyak mobil, rumah dan sebagainya. Bukan, ya. Tetapi bagaimana manusia bisa memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi oleh sebab itu perlu kita memiliki tujuan hidup yang terarah. Di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 16 ya. Saya bacakan ayat ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Memandang dan menerima diri sebagai gambar Allah. Aku telah melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari kepada tujuan. Ya, kita tidak hanya terpaku kepada diri kita di belakang, tapi kita harus berlari ke depan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Berapapun talenta yang kau miliki, itu adalah sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita mau berlari, maka gunakanlah, manfaatkanlah segala potensi yang kau miliki itu di dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, tentu di dalam hidup ini pasti ada hambatan di dalam pengembangan potensi. Yang pertama tadi, kalau kita tidak kenal diri, merasa tidak mampu, tidak punya kemampuan apa-apa, atau kita merasa hebat, sangat sombong, ya, kebalikannya. Atau kita juga malas, ya, di dalam Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala.
dan layanilah Tuhan. Jangan membuang waktu, jangan bermalas-malas, nanti ajalah, besok gitu kerjaan sesuatu. Tapi biarlah kita boleh melakukan sesuatu dengan semangat yang tidak kendor. Kemudian kita tahu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita dan untuk kita tetap melayani Tuhan. Ketika kita ada masalah, ketika kita mengalami kegagalan, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan orang lain atau lingkungan kita, tapi evaluasilah diri kita. Apa yang kita salah lakukan di dalam hidup kita. Kemudian kita boleh memperbaiki diri kita. Supaya kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebagai penutup, sudahkah kita hidup seperti yang Tuhan mau melalui potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Sudahkah? Atau kita hanya merusak dan bermalas-malasan, bermanja-manja? Tuhan mengatakan, marilah kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Ya, Paulus yang katakan. Lupakan apa yang di belakang kita dan kita berlari-lari kepada tujuan untuk mencapai tujuan kita. Yaitu mencapai kemuliaan Tuhan. Mengembangkan diri tidak terbatas oleh kondisi fisik kita ya. Tidak terbatas oleh lingkungan kita. Tetapi terutama oleh kemauan kita untuk mau dipakai Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Talenta kepada kita. Bukan apa yang saya mau, tapi tanyakan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Arahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Bukan untuk mengejar prestasi, harta atau kepuasan diri. Tetapi arahkan hidupmu kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam hidup ini. Dan ingat, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.